Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat use case diagramnya. Nah, yang tadi kita definisikan dalam tabel use case ini nanti dibentuk oval-oval itu loh. Jadi pendaftaran anggota itu ada ovalnya. Nah, kemudian penyewaan buku itu juga ada ovalnya. Pengembalian buku ada ovalnya. Jadi kalau kalian buat use case-nya itu 10, maka nanti yang ada di diagramnya itu juga ada 10 gitu ya. Jangan yang di tabel tadi misalkan ada 20 tapi yang digambar cuma 10. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Nah, ini yang dilingkari merah ini adalah aktornya. Nah, jadi ketika kita sudah membuat use case tadi, itu kita breakdown sesuai dengan wewenang atau hak aksesnya ya. Nah, di sini penjaga misalkan, penjaga di sini dia bisa pendaftaran anggota. Kemudian penjaga ini juga pengembalian buku. Kemudian ini penjaga dia berwenang dalam proses penyewaan buku. Kemudian penjaga di sini juga berwenang pada pencatatan kehilangan buku, gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah pemilik. Nah, di sini pemilik itu bisa atau gimana ya, terlibat dalam proses pembelian buku. Nah, sementara untuk anggota ini pencarian buku. Kalau misalkan ada kasus beda, katakanlah satu use case itu bisa diakses oleh 2 orang. Misalkan gini, pendaftaran anggota itu tidak hanya bisa dilakukan oleh penjaga, akan tetapi dia bisa dilakukan oleh anggota itu sendiri. Misalkan seperti itu, maka nanti di anggota ini tinggal ditambahin panah ke pendaftaran anggota. Udah tinggal gitu aja. Nah, untuk satu use case yang dia nanti bisa dilakukan oleh 2 anggota atau 2 aktor seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ada use case di mana misalkan si penjaga itu bisa mengelola data buku. Mengelola itu berarti termasuk input, kemudian delete, dia juga bisa ubah atau update gitu ya. Nah, sementara yang anggota itu cuman bisa melihat data buku. Melihat artinya view, dia nggak bisa nambah, dia nggak bisa ubah, dan dia nggak bisa hapus juga. Nah, kalau kasusnya seperti itu, karena itu adalah 2 proses yang berbeda, beda jauh gitu ya, itu harus dibuat 2 use case yang berbeda. Jadi satu use case untuk mengelola data buku dan satu use case untuk melihat data buku, seperti itu. Nah, terus untuk beberapa use case dengan aktivitas yang sama itu sebaiknya dihindari. Jadi misalkan gini, ini pendaftaran anggota itu sebenarnya ada banyak gitu ya. Jadi anggota di sana itu ada anggota member dan non-member gitu misalkan, atau anggota sekolah, anggota guru, anggota siswa dan lain sebagainya, itu macam-macam, tetapi aktivitas pendaftarannya itu sama. Nah, untuk pendaftaran anggota-anggota yang banyak tadi jenisnya, misalkan ada member, non-member, kemudian ada misalkan dosen, mahasiswa, kemudian tamu dan lain sebagainya, asalkan proses pendaftarannya itu sama, misalkan dia menyetorkan KTP atau menyetorkan kartu identitas gitu ya, kemudian didata, kan itu prosesnya sama. Nah, maka use case itu sebanyak apapun anggotanya cuma ditulis satu tok, pendaftaran anggota gitu. Kecuali kalau prosesnya beda-beda ya, misalkan untuk yang pendaftaran anggota yang privilege-nya tinggi itu hanya dilakukan oleh anggota itu sendiri. Nah, berarti kan ada penambahan aktor di situ. Nah, itu monggo, terserah kalau misalkan mau ditambahkan use case sendiri. Tapi selagi prosesnya sama, artinya pendaftaran itu ya si penjaga nanti dia akan ngecek apakah dia sudah terdaftar sebagai anggota atau belum. Kemudian kalau belum, nanti dia akan menyerahkan dokumen kalau mahasiswa berarti ya menyerahkan dokumen
kartu tanda mahasiswa atau misalkan digeneralkan untuk seluruh peminjam atau seluruh anggota itu identitas peminjamannya itu NIK. Jadi menggunakan KTP gitu ya. Nah, selagi prosesnya cuma satu atau sejenis gitu ya, maka sebanyak apapun anggotanya itu ditulis satu use case saja. Tidak perlu ada pendaftaran anggota member, kemudian ada pendaftaran anggota non-member gitu. Nah, misalkan mau nanti ada privilege, misalkan ada privilege anggota 1 dengan anggota 2 itu terkait dengan maksimal jumlah buku yang bisa dipinjam. Terus kemudian maksimal dia boleh meminjam buku itu sampai berapa hari. Terus kemudian ada privilege lagi, misalkan mekanisme perhitungan denda. Misalkan antara dosen itu dendanya itu dihitung 7 hari setelah keterlambatan. Sementara untuk mahasiswa hanya 3 atau 4 hari dari peminjaman gitu. Nah, itu kalau privilege-nya seperti itu nanti silakan dijabarkan di activity diagram. Pengelolaan pendaftarannya seperti apa itu nanti ada di activity diagram. Jadi use case diagram itu pokoknya selagi proses pendaftarannya sama, entah nanti privilege-nya beda-beda, itu dituliskan dalam satu use case saja gitu. Kecuali kalau prosesnya beda, mungkin kalau anggota yang dengan privilege A atau B itu harus memerlukan validasi atau verifikasi dari bagian lain atau dari aktor lain. Nah, itu baru dibuat proses sendiri gitu ya. Jadi meskipun prosesnya sama, tetapi privilege-nya berbeda, itu pun nanti hanya ada satu use case. Akan tetapi penjabarannya nanti akan detail di activity diagram. Nah, untuk materi activity diagram akan saya bawakan setelah materi use case ini selesai. Nah, sama beberapa hal terkait dengan simbol yang association di use case itu, yang sebagai link ini, yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya untuk association itu kan dia tidak ada panahnya, ya nggak, dia tidak ada panahnya. Nah, kalau misalkan ada panah dan tidaknya itu sebenarnya juga ngaruh sama software atau tools yang digunakan. Jadi software yang digunakan untuk membuat UML itu ada beberapa. Kalau software yang online itu ada banyak gitu ya, ada macam-macam. Kalau yang offline itu bisa pakai Star UML atau Microsoft Office Visio. Nah, ini nanti silakan ketika kalian mencari simbol itu dipastikan ketika kalian berniat untuk membuat relasi association, sebentar saya buka dulu. Nah, ini untuk yang association, maka dipastikan bahwa tools yang ada di software tersebut itu menggunakan atau yang kalian pilih itu sudah benar association, bukan generalisasi. Karena kalau setahu saya itu ada beberapa relasi use case asosiasi itu yang dia ada panahnya itu terbuka ya, bukan tertutup. Tapi kalau generalisasi itu hampir sama semuanya, hampir sama tuh seperti ini. Jadi dia tertutup dan dia bening, jadi tidak hitam full gitu, tapi bening, tengahnya putih gitu. Itu biasanya kalau generalisasi sama, cuman association ini ada beberapa tools yang berbeda. Itu sebenarnya bukan menjadi sebuah masalah, asalkan kalian sudah memastikan ketika mau membuat UML itu, yang kalian pilih sebagai association itu betul sebagai simbol yang namanya association, bukan keliru dengan simbol yang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi contoh untuk use case dan kasusnya sudah saya bawakan seperti tadi ya. Terus kemudian untuk yang include ini dia ada use case penyewaan buku, kemudian dia akan menginclude pengecekan status peminjaman terdahulu. Jadi ini bacanya gini. Proses pengecekan status peminjaman terdahulu ini hanya bisa dilakukan apabila proses penyewaan buku itu sudah terimplementasi. Jadi kan
logikanya kalau misalkan kita mau ngecek status peminjaman yang dulu, kan kita harus sewa dulu, gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau kita belum jadi anggota di situ, tapi kita dicek status peminjaman kita dulu tuh bagaimana. Karena kan kita belum punya data penyewaan buku kan sebelumnya. Nah, bacanya gitu. Jadi, pengecekan status peminjaman terdahulu itu hanya bisa diimplementasikan atau dia hanya bisa dicek gitu ya kalau sudah ada pengelolaan penyewaan buku terhadap data tersebut sebelumnya. Nah, terus kalau yang extend, nah ini kan dia penjaga bisa ngurusin proses pengembalian buku atau pencatatan pengembalian buku tadi. Nah, terus kemudian yang namanya mengembalikan buku itu kan biasanya berhubungan dengan pembayaran denda. Nah, pembayaran denda ini kan dia bisa dilakukan, bisa juga enggak. Misalkan kalau orang itu atau si anggota mengembalikannya tepat waktu, gitu, dia bisa mengembalikan tepat waktu, berarti kan dendanya nggak dibayar. Tapi kalau anggotanya itu terlambat, maka pembayaran denda itu harus dilakukan. Nah, artinya pembayaran denda ini dia bisa jadi dilakukan dan bisa jadi tidak dilakukan. Gitu, itu maksudnya extend tuh seperti itu. Nah, terus gini, karena di deskripsi use case yang ada di slide sebelumnya dikatakan bahwa pengembalian buku itu kan maknanya proses pencatatan pengembalian buku. Karena di sini hanya pencatatan pengembalian buku saja, maka dia dilakukan oleh penjaga. Karena yang nyatat pengembalian buku itu kan penjaga. Sehingga meskipun anggota nanti akan datang ke perpustakaan untuk mengembalikan buku, anggota itu tidak perlu ada tanda panah ke pengembalian buku karena kan anggota tidak terlibat di dalam sistem kecuali dia yang nginputin pengembalian buku dia sendiri gitu. Tapi kan itu nggak mungkin ya, pasti yang nginputin pengembalian buku itu adalah penjaganya. Nah, makanya di sini yang memproses pengembalian buku ini hanya penjaga, untuk anggota itu tidak terlibat karena dia hanya terlibat secara fisik akan tetapi tidak terlibat di sistem. Sekali lagi bedanya DFD dengan use case adalah di situ. Kalau DFD entitas yang dimaksud itu adalah entitas yang berperan atau sumber data atau yang mengelola data tersebut gitu ya. Tapi kalau yang use case itu hanya aktor yang terlibat dalam sistem tersebut. Seperti itu.